mereka. Walaupun beberapa suster sebenarnya berkeberatan mengingat perkembangan situasi yang akan datang ini. Tetapi demi solidaritas kesetiakawanan dengan uskup dan para misionaris lain, mereka memutuskan untuk bertahan di Langgur. Hari Rabu pagi, tanggal 30 Juli 1942, sebelum fajar menyingsing, orang Jepang dengan kapal sudah masuk pelabuhan Tual. Sebahagiannya langsung datang ke Langgur. Setelah tiba di Langgur, tentara Jepang langsung menempatkan penjagaan pada semua gedung misi, kecuali pada rumah sakit Haji Kudus Langgur. Para misionaris dipaksa berkumpul pada pintu masuk kapela, sekarang di muka gambar Hiblang, dan diadakan sidang. Tuduhan-tuduhan macam-macam ditujukan kepada mereka, dan semuanya dijawab oleh Monsinyur. Kalau kita perhatikan dalam masa Prapaskah juga Jumat Agung, Yesus juga diadili, dan kita dengar rupa-rupa. Jadi hal ini tidak dikatakan juga. Siapa tahu sesudah 1 abad nanti kita yang sekarang meninggal semua baru bisa dianggap nanti. Jadi ini supaya tahu. Sewaktu Presiden kalau itu kita tidak menemukan kebenaran. Sebelum langsung jawab bukan, ada hal-hal yang patut disampaikan, ada hal-hal yang tunggu waktu. Sebab itu dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dikatakan Allah mengatur segala sesuatu indah pada waktunya. Sedang Monsinyur dan para misionaris lain, yaitu pastor dan bruder, digiring ke kompleks pusat misi. Beberapa saat kemudian mereka diperintahkan keluar dengan mata terikat kain putih, dihantar, ditarik, dan didorong ke arah pantai. Mereka disuruh berdiri berjajar menghadap daratan. Saat itu terpekik dari mulut Pastor Behrens, sekretaris uskup, yang adalah juga pastor pengawal muda, jadi dari pengawal muda untuk Kristus Raja kita. Itu artinya mereka mesti berani mati karena Kristus itulah. Dari itu saya biasa bilang, untuk Kristus Raja kita, jadilah apa? Jadi kita harus merenungkan makna dari kata-kata ini. Apakah kita juga berani mati lewat hidup kita yang baik sebagai orang Katolik? Dan disitulah kita bisa lihat hasil guru-guru kita. Mereka ke Papua, mereka tidak pikir akan kembali. Disitulah jel-jel itu mempunyai makna. Jadi jangan saja kita hanya jalan untuk Kristus Raja kita, jadilah apa? Supaya kita mampu hidup sebagai murid dan pengikutnya, sebagai garam dunia dan terang dunia. Jadi sesudah kekikan untuk Kristus Raja kita, jadilah, yang hadir semua jawab jadilah. Dan disambut para misionaris yang lain dengan jadilah. Lalu terdengarlah berondongan senapang serdadu Jepang. Semuanya jatuh tersungkur dan mati. Sebenarnya Bruder Van Schaik dia masih hidup. Dia tidak segera mati. Dan dia ada bicara sesuatu, tapi tidak tahu betul apa yang dia katakan. Dan pasti banyak orang menyangka dia supaya kita lawan. Sebab dia sudah minta izin khusus supaya kita lawan. Mereka lawan. Itu bruder yang pegang tukang besi.
Van Schaik. Beberapa penduduk yang berada di dekat tempat terjadinya peristiwa itu diperintahkan orang Jepang untuk menyeret jenazah-jenazah itu ke laut. Berikut ini nama-nama para korban saat itu. Nanti sebentar Pastor terangkan beberapa. Kalau gambar ini tidak semua mati di Langgo. Kedua, Pater Henricus Cornelissen. Ketiga, Pater Gerardus Behrens. Ini dia punya saudara kembar yang tua-tua mungkin sebaya dengan saya atau itu Suster Gerandin. Ini saudara kembar ini. Jadi laki-laki Gerardus dan wanita Gerandin. Dan saudaranya ini Gerardus Behrens. Yang keempat, Pater Jacobus Ackermans. Kelima, Pater Jacobus Lichtfoot. Profesor muda, baru 20-an, belum sampai 30. Lantas, Bruder Johannes Joosten. Ketujuh, Bruder Hadrianus Peters. Kedelapan, Bruder Cornelis Bayer. Kesembilan, Bruder Franciscus Raimakers. Kesepuluh, Bruder Gulielmus de Roy. Ke-11, Bruder Gulielmus Haudijk. Dan ke-12, Bruder Johannes van Schaik. Dan 13, Bruder Theodorus Volker. Mereka ini, 1 uskup, 4 pastor, dan 8 bruder. Mati tanggal 30 Juli 1942. Menurut catatan dari Pastor Kudus, setengah 8 pagi mereka ditembak. Lantas yang mati di Ambon karena bom dari sekutu. Kalau baca surat dari suster yang dulu di Kuste, Tarsisius, wah, dia tulis puji Tuhan. Baca Pastor Munster, dia sendiri dan beberapa yang lain bisa luput. Padahal sebenarnya kalau cara manusia mereka semua habis. Tapi yang bom itu, yang meninggal di Ambon karena pemboman 2 pastor MSC, yaitu Pastor Bernardus Tin, dia pastor di Ubat. Dan Pastor de Clerix, saya cari di segala mungkin tidak dapat, dia mana saya tidak mungkin di Tanimbar atau di Ambon sendiri. Dan 5 suster yang di bawah ini semua mati karena bom ini. Dan itu terjadi di Ambon tanggal 15 Februari 1943. Dan saya lupa 13 tadi dan 1 ditual, Pastor Franciscus de Kreis. Waktu itu dia ada di Waterad dan dia dibunuh bersama beberapa tentara Belanda tanggal 2 Agustus di lapangan sekarang ini, taman. Sekarang dibuat taman. Kemudian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus beserta dan sertamu juga. Saudara-saudari kekasih, 8 bruder ditembak mati di pantai.
itu ada sebuah hujan juga mati di Makassar. Dengan kepada Tuhan dan kita layak merayakan karya penyelamatan ini. Mari kita mengawali dengan menyatakan iman buat hati kita. Dengan berdoa bersama-sama. Doa saya mengaku Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada arah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, menurut rencana penyelamatan umat manusia, Engkau mengendaki terang Umat Israel berkesal hati karena segala kesulitan dalam perjalanan. Mereka mengutuk terhadap Tuhan dan Musa. Mengapa kami kau antar keluar dari Mesir hanya untuk mati di tengah gurun ini? Aku mau menuturkan hikmat dari zaman purbakala. Ketika Tuhan membunuh mereka, maka mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan menambahkan hal. Mereka teringat bahwa adalah Aku katakan kaya Tuhan, kaya agungmu, kaya keselamatan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi. Saudara-saudara, hendaknya kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Ia serupa dengan Allah, namun tak ingin merebut baginya kesamaan dengan Allah. pada suatu ketika dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, tak seorang pun telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga.
datang dan semoga datang. Saudara-saudaraku terkasih, yang diundang ke perjamuan. Ya, Saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja maka saya akan sembuh. tubuh dan darah Kristus. Amin. King Yesus Tuhan
Yesus di sana Yesus. Yesus. Yesus pulang. Yesus. Neto. Yesus. Sampai ya. I can hear your voice. I can hear your voice.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah bunga tubuhmu Yesus. I can hear your voice. I can hear your voice. Lihat sini.
I can